Oke, kita beralih ke Vikaris Vera. Usaha-usaha yang tadi disebutkan untuk mencari kesatuan pendapat antara suami istri, misalnya tanya pendapat orang yang lebih senior atau baca buku-buku, artikel, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Itu bukan nggak boleh ya, dan itu memang tidak berdosa untuk melakukan hal seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah siapa senior yang kita tanya, atau artikel apa yang kita baca, artikel dari mana, yang tulis siapa. Mungkin lebih ke arah situ yang perlu diperhatikan. Kalau kita mencari cara dengan bertanya kepada orang yang lebih senior, sebaiknya carilah orang yang senior yang takut akan Tuhan. Orang yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Coba saudara bayangkan, seandainya saudara tanya kepada senior yang tidak takut pada Tuhan. Dia hanya menceritakan pengalaman-pengalamannya, lalu pengalamannya bagaimana menyelesaikan masalah. Mungkin sepertinya seakan-akan dia menang gitu ya dari suaminya. Tapi ternyata cara yang dia pakai adalah cara yang kekerasan misalnya. Cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, nanti ketika kita mendapatkan masukan yang seperti itu, kita akan cenderung untuk menggunakan cara yang seperti itu, gitu ya. Cara yang tidak tepat ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau misalnya baca artikel atau buku yang kita tidak tahu penulisnya mungkin tidak baik gitu ya. Contohnya saya pernah baca suatu buku psikologi tentang pernikahan. Nah, dalam buku psikologi itu, konselor ini dia bercerita bahwa ada seorang istri yang mendatangi dia. Kemudian wanita ini cerita tentang permasalahan dia dengan suaminya, bahwa suaminya itu suka pukulin dia, suaminya itu kasar gitu ya. Kemudian cara yang disuggest oleh konselor ini apa? Cara yang sangat tidak alkitabiah, yaitu ya sudah kamu cerai saja, toh dia pukulin kamu. Dan itu sangat wajar gitu ya, menurut orang dunia sangat wajar, cerai saja gitu, langsung gitu ya, cerai saja. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kalau kita konsumsi ya, kita mendapatkan masukan-masukan seperti ini. Nah, ya otomatis jalan itulah yang nantinya akan kita tempuh. Jalan yang tidak alkitabiah itu. Tadi ada satu cara lagi untuk mencapai kesatuan pendapat, yaitu istri meyakinkan suami untuk mengikuti kehendaknya. Cara ini apakah boleh? Kan di Alkitab sendiri dibilang bahwa istri harus tunduk kepada suami. Bagaimana penjelasannya? Dan saya sangat setuju ketika membuat keputusan, itu seharusnya suami yang membuat keputusan. Karena suami adalah pemimpin keluarga. Tapi sebagai istri, kita memberikan argumentasi. Argumentasi itu bukan berarti kita ngotot gitu ya. Pokoknya begini, bukan seperti itu. Tapi kita memberikan argumentasi yang sesuai dengan Alkitab juga. Karena itu sangat penting bagi istri untuk bisa bicara kepada suami atau untuk memberikan argumentasinya, untuk meyakinkan pendapat kita kepada suami, kita pun perlu belajar. Kita perlu menyelidiki Alkitab, kita perlu menyelidiki firman Tuhan. Wanita itu biasanya cenderung pakai emosi ya. Jadi kalau bicara itu, pokoknya seperti ini, kamu tidak mengerti ya perasaanku ya. Nah itu kan tidak ada argumentasinya ya seperti itu, tidak ada penjelasannya. Ya suami juga bingung ya, memang tidak mengerti gitu loh. Karena itu belajarlah Alkitab, kemudian berikanlah argumentasi itu kepada suami dengan kalimat yang baik, dengan kepala yang dingin gitu ya, kita memberikan itu. Kemudian biarkan suami memberikan keputusan. Berarti istri boleh istilahnya menyuarakan pendapatnya, tapi dia sendiri harus terlebih dahulu mengerti kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan terlebih dulu, begitu ya. Sekarang bicara soal kesatuan pendapat. Sebetulnya seberapa penting kesatuan pendapat antara suami dan istri? Apakah mutlak diperlukan? Apa tidak bisa suami dan istri menjalani pernikahan dengan beda pendapat ini? Mungkin Ibu Devina juga bisa memberikan komentar sebagai yang sudah berpengalaman mengatasi cekcok. Menurut saya perbedaan pendapat mungkin bisa, tapi bukan untuk hal-hal yang dasar ya, seperti perbedaan pendapat value-value yang mau diambil oleh keluarga atau pengaturan keuangan dan juga cara mendidik anak-anak, karena biasanya hal-hal tersebut menjadi sumber utama cekcok dalam keluarga. Oke, baik. Terima kasih Bu Devina. Mungkin Vikaris Vera bisa menambahkan? Hampir sama dengan Ibu Devina. Kalau masalah yang hal-hal yang sehari-hari, kita boleh saja sebenarnya berbeda pendapat. Contohnya, pencet odol gitu ya. Pencet odol itu ada orang yang pencet odol itu dari ujung, tapi ada juga orang yang pencet odolnya dari tengah gitu. Dan itu biasanya kalau orang yang nggak mau kalah itu diributin. Harus dari ujung ya, alasannya adalah karena ini lebih rapi. Kalau di tengah itu nanti bentuknya tidak rapi gitu ya. Nah, hal seperti itu tidak perlu diributkan. Atau misalnya selain pencet odol, sikat gigi di pagi hari gitu ya. Sikat gigi di pagi hari itu ada orang yang begitu bangun tidur, dia langsung sikat gigi gitu ya. Tapi ada orang yang begitu bangun tidur, dia makan dulu, setelah selesai sarapan, baru dia sikat gigi. Setelah semuanya beres, terakhir baru sikat gigi.
Dan itu juga nggak perlu dicekcokkan ya hal-hal seperti itu ya. Karena terus terang saya dan suami sendiri ada perbedaan dalam hal ini, cuman kami juga tidak saling menuntut gitu ya. Ya mungkin ada sih pemikiran, loh kalau bangun tidur langsung sikat gigi nanti habis makan kotorannya masih nempel dong. Ada sih pemikiran seperti itu. Tapi orang yang langsung sikat gigi juga punya pemikiran yang lain gitu loh. Loh, bangun tidur itu kan kotor, jadi harus segera dibersihin gitu. Setiap orang punya pemikirannya dalam hal itu nggak masalah hal sehari-hari. Tapi yang mutlak diperlukan kesatuan pendapat itu adalah dalam hal prinsip, dalam hal value apa yang dipegang dalam hidup. Kalau misalnya kita punya value uang adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Uang itu adalah hal yang paling tinggi dalam hidup kita. Terus nanti suami kita misalnya berpikir relasi adalah hal yang paling penting. Nah, di situ akan terjadi clash. Dan kalau prinsip itu beda, nanti itu cekcoknya itu bisa terus merambat terus setiap hari terus nggak akan terselesaikan. Beda kalau hal yang sehari-hari itu kita tiadakan, itu kita masih bisa berjalan. Tapi dalam hal prinsip itu tidak bisa ditiadakan. Jadi mungkin nanti suaminya berpikir nggak bisa. Kita bayar berapapun oke, tapi yang penting kita hubungan kita sama orang itu baik. Kita punya relasi yang baik sama orang lain. Sedangkan istrinya nggak bisa. Pokoknya saya nggak mau rugi. Janganlah kasih barang ke orang gitu ya. Dan wah itu berat. Kalau hal yang seperti itu berat. Bicara soal prinsip nih. Jadi apa yang sebaiknya menjadi prinsip bagi suami dan istri dalam mengambil keputusan? Misalnya kalau sekarang ini kan banyak sekali paham yang beredar, misalnya ya kita baca dari buku, artikel, atau sekarang di media sosial juga banyak bisa kita temukan paham-paham. Ya, misalnya tentang anak, ada yang bilang anak itu dari kecil harus banyak dididik karena itu golden age gitu. Jadi harus banyak belajar. Tapi ada juga yang pendapat bahwa ya anak itu biarkan aja berkembang sesuai dengan pace dia begitu. Itu kan ada kontra antara pendapat satu dan pendapat lain. Jadi apa yang bisa kita ambil sebagai prinsip dalam menjalani rumah tangga itu? Prinsip apa jadinya yang harus kita pegang? Gitu. Bagaimana caranya kita tahu itu adalah prinsip yang benar? Karena kita adalah orang Kristen, sudah pasti prinsip yang perlu kita pegang adalah Alkitab. Jadi Alkitab itu seperti manual, buku manual dalam kehidupan kita. Dan untuk kita bisa tahu prinsip apa yang ada dalam Alkitab, sudah pasti kita harus belajar. Nggak bisa kita cuma baca sambil lalu kita langsung tahu gitu. Contohnya, di Kejadian pasal 3, saya bacakan ya Kejadian pasal 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun, engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, hal yang seperti ini, arti dari birahi itu apa? Birahi itu bukan berarti nafsu birahi. Tapi ketika dibilang engkau akan birahi kepada suamimu, itu berarti istri itu akan berusaha menguasai suami. Tapi Tuhan sudah bilang, suami yang akan menguasai kita. Jadi suami itu ordonya tetap suami sebagai kepala. Tapi istri itu akan terus berusaha untuk menguasai. Itu kutukan kepada Hawa. Dan itu berarti itu juga kutukan kepada kita kaum perempuan. Nah, hal yang seperti ini, kita kalau nggak menyelidiki Alkitab, itu kita nggak tahu kan ya. Dan ini bisa kita pegang sebagai prinsip. Ketika kita ada cekcok dengan suami, kita bisa langsung alert sendiri gitu ya, waspada. Ada lampu merahnya di dalam diri kita, teng-tong, teng-tong, teng-tong. Ini kamu yang berusaha menguasai suami ya, ini kamu berusaha menguasai suami. Nah, pada saat itu kita ingat, oh iya, ini adalah kutukan. Karena itu, saya harus berusaha untuk menerapkan apa yang Tuhan mau. Nah, itu semua ada di dalam Alkitab. Tapi mungkin ada yang berpikir Alkitab itu kan ditulisnya sudah ratusan tahun lalu, sudah bahkan ribuan tahun lalu. Apakah masih relevan dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini sebagai pegangan kita menghadapi masalah yang begitu kompleks sekarang ini?